Gue harus pakai kekerasan. Itu pilihan terakhir. Jangan buat masalah lagi, Pak. Fatah, kamu pilih mama atau dia, Fatah? Jam pulang sekolah biasanya jadi waktu yang paling ditunggu para siswa. Suasana halaman sekolah mulai ramai oleh kendaraan yang datang menjemput, sementara yang lain berjalan santai menuju gerbang. Namun bagi Blade, sore itu terasa jauh dari kata santai. Sejak beberapa saat tadi, pikirannya terasa tidak tenang. Ia seperti merasakan ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang mungkin bakal mengubah situasi yang selama ini mereka perjuangkan. Perasaan itu ternyata bukan sekadar firasat. Blade akhirnya memutuskan menghubungi Fatah. Tanpa menunggu lama, panggilan itu langsung tersambung. Dengan nada yang serius, Blade menyampaikan kabar yang sejak tadi membuatnya gelisah. Ia baru saja mendapat informasi bahwa Casarius sudah mulai bergerak. Rencananya jelas, mereka akan menjemput Devon. Kabar itu langsung membuat suasana hati Fatah berubah. Ia tahu betul apa arti pergerakan Casarius. Jika mereka benar-benar datang, berarti semua usaha yang selama ini dilakukan untuk melindungi Devon bisa runtuh dalam sekejap. Belum sempat Fatah mencerna semuanya, ponselnya kembali bergetar. Kali ini nama Devon muncul di layar. Tanpa menunggu lama, Fatah langsung menerima panggilan itu. Suara Devon terdengar panik. Ia memberitahu bahwa beberapa orang pengawal sudah datang ke rumah keluarga Fernandes. Mereka datang bukan sekadar berkunjung. Tujuan mereka jelas, yaitu menjemput Devon. Kabar itu seperti pukulan keras bagi Fatah. Ia segera memahami bahwa ini bukan sekadar keputusan sepihak. Ada pihak lain yang memberi izin. Dan benar saja, informasi berikutnya membuat semuanya semakin jelas. Penjemputan Devon ternyata mendapat persetujuan dari Jordan dan Amanda. Dengan izin itu, para pengawal kini memiliki alasan yang kuat untuk membawa Devon pergi. Fatah terdiam beberapa saat. Dadanya terasa sesak memikirkan semua kemungkinan yang akan terjadi setelah ini. Jika Devon benar-benar dibawa pergi, maka perjuangan tim elit squad selama ini bisa saja berakhir begitu saja. Ia juga sadar, selama ini Blade sudah banyak membantu mereka. Tanpa bantuan Blade, mungkin Devon sudah lama dipaksa kembali ke tempat asalnya. Karena itu, Fatah mulai merasa tidak enak hati. Di satu sisi, ia tidak ingin terus memanfaatkan Blade untuk melindungi Devon. Jika situasinya memang sudah sampai di titik ini, setidaknya Blade tidak perlu lagi berada di posisi yang sulit. Dalam pikirannya, minimal Blade bisa jujur pada semua pihak dan kembali ke keluarganya. Jika memang harus berpihak, Blade bisa memilih jalan yang menurutnya benar tanpa harus terus terjebak di tengah konflik ini. Namun kecemasan Fatah masih terlihat jelas. Beberapa anggota tim elit squad yang berada di dekatnya segera mencoba menenangkan. Mereka memahami perasaan Fatah. Selama ini Fatah memang yang paling keras berjuang mempertahankan semuanya. Tapi mereka juga sadar bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Salah satu dari mereka mencoba mengingatkan bahwa jika memang ini sudah menjadi jalan yang harus terjadi, maka mereka harus menerimanya. Tidak semua perjuangan berakhir sesuai rencana, tetapi itu tidak berarti semua usaha mereka sia-sia. Ucapan itu sedikit membantu Fatah menenangkan diri. Meski berat, ia mulai mencoba menerima kenyataan bahwa situasi ini mungkin memang sudah tidak bisa dihindari lagi. Sementara itu di rumah keluarga Fernandes, suasana jauh dari kata tenang. Para pengawal yang datang terlihat sangat serius menjalankan tugas mereka. Kehadiran mereka saja sudah cukup membuat situasi menjadi tegang. Devon yang selama ini merasa nyaman tinggal di sana kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia tidak punya banyak pilihan ketika para pengawal itu akhirnya memintanya untuk ikut bersama mereka. Situasinya terasa seperti penjemputan paksa. Meski tidak ada keributan besar, jelas terlihat bahwa Devon sebenarnya tidak ingin pergi. Namun pada akhirnya Devon tetap harus ikut. Keputusan dari orang-orang yang memiliki otoritas lebih besar membuatnya tidak bisa banyak melawan. Kabar itu segera sampai ke Fatah. Hatinya terasa berat, tetapi ia mencoba tetap kuat. Dalam pikirannya, semua yang ia lakukan selama ini bukan hanya untuk Devon, tetapi juga untuk orang-orang yang ia pedulikan. Beberapa saat kemudian Fatah bertemu dengan Zara. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Ia merasa perlu menjelaskan semuanya. Fatah mengatakan bahwa semua yang ia lakukan selama ini bukan sekadar tindakan impulsif. Ia melakukannya demi tim elit squad yang selama ini sudah seperti keluarga baginya.
Mereka sudah melewati banyak hal bersama, dan ia tidak ingin perjuangan itu berakhir tanpa arti. Selain itu, ada alasan lain yang tidak kalah penting. Semua ini juga ia lakukan demi Zara. Fatah berharap masalah rumit yang selama ini melibatkan keluarga Zara bisa segera menemukan jalan keluar. Ia ingin Zara bisa kembali berkumpul dengan ayahnya tanpa harus terus terjebak dalam konflik yang menyakitkan. Ia juga berharap hubungan Zara dengan Mohan dan keluarganya bisa kembali membaik. Fatah ingin melihat Zara hidup lebih tenang tanpa harus terus memikul beban masa lalu. Namun suasana mendadak berubah ketika Amanda muncul. Dengan sikap yang sangat tegas, Amanda langsung menyampaikan sikapnya. Ia tidak ingin Fatah terus terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan Zara. Menurutnya, situasi keluarga Zara terlalu rumit dan hanya akan membawa masalah baru. Amanda bahkan memberikan pilihan yang sangat jelas kepada Fatah. Ia harus memilih antara tetap mendengarkan ibunya atau terus mendekati Zara. Bagi Amanda, keputusan itu harus segera dibuat. Ia tidak ingin anaknya terseret lebih jauh ke dalam konflik yang menurutnya tidak seharusnya menjadi tanggung jawab Fatah. Ucapan itu langsung membuat suasana menjadi sangat tegang. Zara terlihat terdiam, sementara Fatah juga tidak langsung memberikan jawaban. Di tengah situasi yang semakin panas itu, Mohan tiba-tiba melangkah maju. Sikapnya terlihat jauh lebih tenang dibandingkan semua orang yang ada di ruangan itu. Dengan nada yang rendah hati, Mohan mencoba menenangkan keadaan. Ia menyampaikan permintaan maaf dengan tulus. Ia mengakui bahwa dirinya memang memiliki banyak kekurangan. Ia juga menyadari bahwa keluarganya mungkin tidak sempurna. Banyak kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu, dan semua itu tidak bisa dihapus begitu saja. Namun Mohan tetap berharap semua orang bisa melihat situasi ini dengan hati yang lebih terbuka. Kata-kata itu membuat suasana semakin sunyi. Tidak ada yang langsung berbicara. Semua orang seperti sedang memikirkan apa yang sebenarnya harus dilakukan selanjutnya. Ketegangan di ruangan itu terasa semakin kuat, seolah semua keputusan penting sedang menunggu untuk diambil.